Assalamualaikum, kita bisa bertemu lagi meskipun hanya via video. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan seperti yang ada pada tema 1 ya, subtema 3. Nanti kalian bisa buka buku temanya. Tapi sebelum kalian buka buku tema, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pelestarian hewan dan tumbuhan. Apa saja manfaat dari pelestarian hewan dan tumbuhan tersebut? Yang pertama, hewan dan tumbuhan itu kita ketahui adalah memiliki manfaat yang sangat besar terhadap bagi kita manusia ya. Dan tumbuhan itu dapat kita manfaatkan, di antaranya untuk hewan itu dapat kita manfaatkan untuk diambil dagingnya, ya. Diambil dagingnya yang untuk kita konsumsi. Kemudian selain daging, bulunya juga bisa kita manfaatkan gitu ya. Contohnya seperti bulu domba yang bisa kita manfaatkan untuk dibuat kain wol, dan kulitnya juga bisa kita manfaatkan ya. Contohnya kemarin pas selesai Idul Kurban, maka kulit hewan kurban tersebut itu akan dimanfaatkan. Ada yang dimanfaatkan untuk untuk menjadi tas, dibuat menjadi sepatu, bahkan di sebagian tempat kulitnya itu dijadikan sebagai pakaian juga gitu ya. Jadi bagian-bagian hewan semua itu sangat bermanfaat bagi manusia. Selain kulit, gadingnya pun untuk sebagian hewan itu bermanfaat gitu. Misalkan untuk dijadikan hiasan ya. Bahkan ada beberapa gading hewan yang bisa dijadikan obat gitu ya. Dan manfaat hewan yang lainnya itu adalah untuk diambil tenaganya. Contohnya kuda ya yang dimanfaatkan gerobak, menarik dokar gitu ya. Kemudian sapi dan kerbau itu dimanfaatkan untuk membajak sawah. Petani memanfaatkan traktor untuk membajak sawah ya. Namun di sebagian wilayah lain tenaga dari kuda, sapi, dan kerbau masih tetap dimanfaatkan. Selain itu, selain manfaat hewan, tumbuhan juga memiliki manfaat bagi kita manusia ya. Karena kita manusia ini termasuk sangat membutuhkan tumbuhan sebagai bahan makanan ya. Jadi tumbuhan itu bagiannya sangat bermanfaat ya. Dari akarnya, kemudian batangnya, daunnya, ranting. Oke, Ibu ulangi lagi bahwa tumbuhan itu juga hampir semua bagian tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia. Dari akar, batang, ranting, daunnya, buahnya, dan bunganya. Akar ya itu ada yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur seperti akar pada jahe. Batangnya dimanfaatkan sebagai pembuat alat-alat furniture, alat-alat seperti kursi, bangku, itu yang kita manfaatkan adalah batangnya. Rantingnya ada sebagian yang dimanfaatkan untuk sebagai bahan kayu bakar, ada yang kreatif menjadikan ranting-ranting yang terkesan tidak memiliki nilai, tapi oleh orang tertentu ranting-ranting tersebut dijadikan hiasan-hiasan ya yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Daunnya, kita tahu semua ini bahwa daun dari tanaman itu
bisa kita manfaatkan. Ada yang daunnya dimanfaatkan untuk sebagai bahan makanan, ada yang daunnya dimanfaatkan sebagai alat untuk membungkus makanan. Contohnya daun pisang gitu ya, daun jati itu dimanfaatkan untuk, ada yang dimanfaatkan untuk dimakan, ada yang dimanfaatkan untuk sebagai apa namanya, bumbu-bumbu kayak. Jadi prinsipnya tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kita manusia. Nah, karena bermanfaatnya ini, ya kadang-kadang manusia itu serakah gitu ya, inginnya itu memanfaatkan semua tanpa memperhatikan kondisi lingkungannya, ya. Contohnya misalkan gading. Gading ini apa namanya, dia itu bisa dibuat menjadi bahan kerajinan yang bernilai tinggi, bernilai mahal. Bahkan juga bisa dijadikan obat. Sehingga akhirnya banyak orang, banyak manusia yang berburu untuk hanya mengambil culanya saja atau hanya mengambil gadingnya saja gitu ya, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi hewan tersebut ya, sehingga pada akhirnya hewan-hewan tersebut itu bisa menjadi punah gitu ya lama-lama. Ada beberapa perilaku yang tidak bijak dalam pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Perilaku seperti apa saja yang tidak bijak? Perburuan bebas. Ya, yang seperti tadi Ibu bilang bahwa merasa harga cula itu tinggi, harga gading itu tinggi, akhirnya ada orang yang serakah, mereka melakukan perburuan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan habitat dari hewan dan hewan-hewan tersebut gitu ya. Jadi mereka melakukan perburuan bebas, ya menangkap ikan secara semena-mena gitu ya, di dengan memanfaatkan apa racun, dengan melakukan pemboman, sehingga akhirnya habitat atau tempat tinggal dari penebangan yang mengakibatkan hutan gundul akan mengakibatkan ekosistem kita menjadi rusak ya. Justru pada akhirnya akan merugikan kita ya, sebagai manusia yang sebenarnya sangat-sangat bergantung terhadap hutan itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan sekarang banyak terjadinya tanah longsor, kemudian banjir, itu sebenarnya adalah salah satu efek dari penebangan hutan yang tinggi gitu ya. Padahal kita harus sebagai manusia itu harus memperhatikan kondisi lingkungan di mana tempat kita tinggal. Yang ketiga, ya, perilaku yang ketiga adalah dengan membangun villa-villa atau tempat penginapan dengan tidak memperhatikan lingkungan, asal membangun saja yang menjadi penahan jika terjadinya hujan. Nah, berikut adalah beberapa perilaku. Lanjut. Adanya sistem pertanian berpindah. Para petani yang melakukan sistem pertanian berpindah. Jadi dia bongkar hutan, dia rambah hutan, dijadikan pertanian. Kemudian setelah tidak subur, merasa tidak bisa bercocok tanam di tempat itu lagi, dia pindah lagi ke tempat yang lain. Begitu seterusnya, dan ini akan mengakibatkan kerusakan hutan. Lanjut ya. Berikut adalah hewan yang ya. Ini gambarnya. Kemudian yang kedua, harimau Sumatera. Nah, harimau Jawa juga sudah hampir punah. Yang ketiga, burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini adalah burung yang hanya ada di daerah Papua. Ya, di tempat lain tuh nggak ada. Kemudian komodo. Komodo itu reptil ya. Dan hanya ada di Indonesia, dan itu pun hanya berada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo. Kemudian orang hutan. Orang hutan ini banyak. Ini adalah binatang yang asli Indonesia dan adanya di Sulawesi. Kalau dilihat dari bentuknya itu seperti mirip apa yo kira-kira ya, betul mirip kerbau ya. Hanya ini lebih kecil
Bisa dikatakan kerbau kerdil, tapi ini namanya adalah anoa dan hanya ada di Sulawesi saja, yang ada di Papua juga. Jadi kalau dilihat hewan yang sudah hampir punah dan jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka lama-lama akan benar-benar punah dan kita tidak akan pernah bisa menemuinya kecuali hanya melihat gambarnya saja. Nah, berikutnya lagi adalah tumbuhan yang hampir punah. Ya, yang pertama itu adalah Rafflesia arnoldi. Ya, lebar dari bunga ini bisa mencapai 1 meter lebih, gitu ya. Yang kedua, bunga bangkai. Nah, ya bunga bangkai bau gitu ya, karena dia memang pemakan serangga. Nah, ini yang sebelah sini ini adalah bunga bangkai, bunga bangkai. Benar-benar bunga yang sangat langka. Cendana dengan kayu yang lain, tapi kayu cendana ini memiliki wangi yang khas dan harganya sangat mahal. Satu batang kayu cendana harganya itu bisa ratusan juta gitu. Makanya males tarikan sehingga lama-lama kayu cendana ini akan hilang dari bumi Indonesia. Nah, selain kayu cendana, yang paling unik adalah anggrek hitam dan hanya ada di Papua dan di Kalimantan. Nah, yang anggrek hitam Kalimantan itu bagian tengahnya saja yang berwarna hitam. Selain anggrek hitam ada juga bunga merah ya. Bunga merah itu buah merah. Ya, buah merah ini juga tanaman khas dari Papua. Banyak manfaat yang bisa diambil dari buah merah dan sekarang ini dijadikan obat karena hewan dan tumbuhan itu ada beberapa suaka marga satwa yang ada di Indonesia di Lampung, cagar alam Ujung Kulon di Banten, cagar alam Aceh. Mereka Ibu cukupkan dulu kok untuk pembahasannya, meskipun sebenarnya masih ada lagi karena kebetulan waktunya sudah tidak cukup ya. Dari tadi ini videonya kalian sebagai siswa berinisiatif, mempunyai inisiatif untuk menjaga alam dan menjaga hewan serta tumbuhan. Nah, Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya nanti di